Pengalaman krisis demi krisis. Krisis berlanjut resesi dan berujung depresi yang menimpa ekonomi dunia telah terjadi dalam 1 abad terakhir. Diawali dengan terjadinya malapetaka yang besar, Great Depression pada tahun 1930-an. Krisis ini terjadi selama 10 tahun, yaitu tahun 1929 sampai 1939, dan merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dunia akibat kegagalan pasar ribawi waktu itu. Solusi yang dilakukan kala itu dengan diterapkannya konsep Keynesianisme yang diadaptasi oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Roosevelt, melalui kebijakannya New Deal, di mana negara ikut berperan dalam mengatur pelaksanaan regulasi pasar dan memberikan stimulus ekonomi. Tak berapa lama krisis kembali terjadi di Amerika Latin pada dekade 1970-an. Krisis ini ditandai dengan runtuhnya kesepakatan Bretton Woods oleh Presiden Nixon, di mana penyebab kesulitan ekonomi diakibatkan oleh perang Vietnam dan embargo minyak, sehingga sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung demi tetap mempertahankan nilai tukar yang fixed exchange rate saat itu. Dan krisis kembali menerpa dunia di pertengahan tahun 1997-an. Krisis finansial Asia 97 ini bermula di Thailand dan mempengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Sebagian macan Asia Timur seperti Korea, Indonesia, Malaysia, dan negara Asia lainnya juga ikut ambruk. Para pakar ekonomi berkesimpulan bahwa kerapuhan fundamental ekonomi dan kebijakan hutang yang tidak transparan merupakan penyebab utama munculnya krisis tersebut. Tak menunggu waktu lama, krisis muncul kembali. Kala itu berawal dari Amerika Serikat tahun 2008 yang memicu krisis keuangan di seluruh penjuru dunia. Hal ini dipicu dari pinjaman subprime mortgage atau kredit perumahan yang akhirnya memicu krisis keuangan yang lebih lebar mencakup pasar modal dan perbankan. Walaupun pemerintahan Amerika Serikat telah memberi dana talangan sebesar 700 miliar dolar, ternyata krisis tidak juga mereda saat itu. Dan saat ini, awal tahun 2020, COVID-19 yang menjadi pemicu krisis dan resesi maha dahsyat sedang melanda dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 telah membawa krisis ekonomi ke seluruh dunia, bahkan mungkin lebih buruk dari Great Depression tahun 1930 atau krisis finansial tahun 2008. Analisis IMF ini sepertinya jadi horor yang menakutkan bagi negara-negara pionir kapitalisme. Lihat saja kebijakan mega stimulus Uni Eropa yang akan menyalurkan dana dengan jumlah yang sangat fantastis. Para pemimpin negara Uni Eropa menyepakati anggaran stimulus ekonomi senilai 750 miliar euro atau setara 12.600 triliun rupiah. Dari realitas di atas dapat kita simpulkan dua hal. Pertama, bahwa resesi demi resesi terus terjadi dan berulang. Mengkonfirmasi kepada penghuni bumi betapa rusaknya tata kelola sistem kapitalisme yang diadopsi saat ini. Kedua, dunia butuh sistem tata kelola sistem ekonomi yang baru yang secara konseptual dan teknis ekonominya bisa meredam ancaman dan menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan bagi warga dunia saat ini. Dan problem ekonomi dunia tersebut bisa diatasi dengan sistem Islam dengan turunan sistem ekonominya.